Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengapa kurikulum perlu berubah. Perkembangan zaman yang terus berubah dan dinamis membawa tuntutan baru terhadap keterampilan dan kemampuan siswa. Mengingat tantangan kehidupan lokal dan global, perubahan kurikulum diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya siswa saat ini. Pertama, perubahan kurikulum diperlukan untuk mengintegrasikan literasi digital dengan lebih baik. Dunia saat ini sangat bergantung pada teknologi, dan siswa memerlukan pemahaman mendalam tentang kegunaan dan manfaatnya. Memasukkan keterampilan digital ke dalam kurikulum mempersiapkan siswa menghadapi dunia yang semakin terhubung. Selain itu, keterampilan kolaborasi dan komunikasi harus lebih ditekankan dalam kurikulum. Dunia global, kita membutuhkan orang-orang yang dapat berkolaborasi secara efektif tanpa memandang perbedaan budaya dan latar belakang. Kurikulum yang mengedepankan kerja tim, presentasi, dan keterampilan interpersonal akan membantu siswa mengembangkan keterampilan ini. Berpikir kritis dan kreatif juga perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam kurikulum. Siswa harus dilatih untuk menganalisis informasi secara kritis, membuat keputusan, dan memecahkan masalah dengan cara yang inovatif. Keterampilan ini adalah landasan untuk memberikan kontribusi positif dalam komunitas lokal dan di tingkat global. Selain itu, keberlanjutan dan tanggung jawab sosial harus lebih tertanam dalam kurikulum. Pendidikan yang mengedepankan pemahaman tentang isu keberlanjutan, hak asasi manusia, dan berkontribusi terhadap masyarakat akan mengubah siswa menjadi manusia yang peduli terhadap lingkungannya. Kurikulum adalah konsep yang kompleks dan beraneka ragam yang mencakup seluruh pengalaman belajar siswa dari awal hingga akhir. Jika kita bandingkan kurikulum dengan pusat tubuh, maka kurikulum dapat diibaratkan sebagai jantungnya kehidupan. Jika kurikulumnya tidak kuat, maka proses penyampaian materi pun tidak efektif, seperti halnya gangguan peredaran darah saat jantung lemah. Kurikulum merupakan bagian penting dari sistem pendidikan suatu negara dan berfungsi sebagai pedoman dalam pembelajaran. Peran guru mencakup 3 aspek utama: transmisi nilai dan budaya masyarakat, perkembangan kebutuhan saat ini dan masa depan, serta evaluasi dan pemilihan konten yang relevan sebagai kontrol sosial. Penting untuk memastikan bahwa kurikulum mencerminkan keberagaman peserta didik baik dari segi suku, budaya, bahasa, adat istiadat, dan agama. Hal ini diperlukan agar mampu mengoptimalkan kurikulum sesuai konteks masing-masing satuan pendidikan. Sebagai pemilik dan pengembang kurikulum, kita perlu beradaptasi dengan konteks dan karakteristik lokal. Penting untuk memahami kebutuhan siswa, proyeksi pendidikan untuk tahun 2030, dan fokus pada literasi, numerasi, kesehatan mental, dan sosial emosional. Transformasi pembelajaran harus fokus pada keterampilan penting dan konten bermakna. Penggunaan siklus pembelajaran eksploratif dengan pertanyaan terbuka membangkitkan rasa ingin tahu siswa. Adaptasi kurikulum diperlukan karena lingkungan sekolah, seperti lokasi geografis dan perubahan sekitarnya, mempengaruhi kebutuhan murid. Faktor seperti pertanian versus perkotaan mengharuskan kurikulum disesuaikan setelah refleksi oleh semua pemangku kepentingan, termasuk guru. Keberagaman latar belakang dan kemampuan murid juga memengaruhi kurikulum. Sebagai dokumen dinamis, kurikulum perlu dievaluasi secara berkala untuk mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan sekolah. Implementasi pengembangan kurikulum di satuan pendidikan memberikan kewenangan kepada setiap sekolah untuk mengembangkan kurikulum operasionalnya. Hal ini menandakan bahwa kurikulum bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman serta kebutuhan sekolah. Oleh karena itu, evaluasi secara berkala menjadi suatu keharusan. Pembelajaran dengan paradigma baru diimplementasikan dengan memperhatikan 5 prinsip. Pertama, memfasilitasi perbedaan kompetensi murid dengan menggunakan evaluasi diagnostik sebelum pembelajaran. Kedua, mendorong murid menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan melibatkan mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Ketiga, mempertimbangkan perkembangan kognitif dan karakter murid dengan fokus pada keseimbangan kognitif dan sosial emosional. Keempat, menyesuaikan konteks kehidupan murid dengan merancang pembelajaran sesuai dengan konteks kebudayaan dan kehidupan mereka.
Terakhir, membangun kesadaran murid terhadap masa depan yang berkelanjutan dengan menghadirkan isu-isu seperti perubahan iklim dan kerusakan lingkungan dalam pembelajaran. Dalam menghadapi perubahan cepat di dunia dan keberagaman yang ada, kelima prinsip pembelajaran paradigma baru diharapkan dapat membantu guru dan satuan pendidikan menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung keberagaman kebutuhan, bakat, minat, dan potensi murid. Setelah memahami prinsip-prinsip yang memihak kepada murid, tugas selanjutnya bagi ibu dan bapak guru adalah mendampingi secara efektif proses belajar murid. Terima kasih atas perhatian dan waktu bapak dan ibu untuk menyimak pemaparan ini.